Aku Risa, 20 tahun, seorang perantau muda dengan impian sederhana, mendapatkan pekerjaan tetap di kota besar dan mengirim uang untuk keluargaku. Setelah 2 bulan mencoba, aku diterima sebagai waitress di rumah makan Rasa Dunia, sebuah franchise yang terkenal dengan masakan tradisionalnya yang selalu ramai dan viral di media sosial. Bapak Handoko, 50-an, pemilik tunggal Rasa Dunia, adalah sosok yang karismatik. Perawakannya bersih, selalu mengenakan kemeja rapi, dan senyumnya lebar. Terlalu lebar, kadang terasa dingin. Ia dikenal sangat dermawan pada karyawannya, memberikan bonus yang fantastis, bahkan seringkali tanpa alasan. Semua orang memujinya sebagai pengusaha sukses yang rendah hati. Di rumah makan itu, aku berteman dekat dengan Joko, 22 tahun, seorang chef muda yang periang dan skeptis, serta Mbak Sari, 30-an, kasir senior yang pendiam, selalu tampak kelelahan, dan jarang mau menatap mata orang lain. Awal bekerja adalah masa yang paling indah. Lingkungan kerja rapi, gaji melebihi rata-rata, dan rasa bangga karena bekerja di tempat seterkenal Rasa Dunia. Setiap hari, Pak Handoko akan berkeliling, menyapa karyawan, dan kadang memberikan nasihat motivasi yang terasa tulus. Namun, ada satu sudut di rumah makan itu yang terasa aneh. Gudang stok bahan kering yang berada di paling belakang, jauh dari dapur utama. Pintu gudang itu selalu digembok dengan rantai tebal, meskipun isinya hanya tumpukan beras dan bumbu kering. Itu area pribadi Pak Handoko, jangan pernah ada yang mendekat, apalagi mencoba membukanya. Kata Siska, 24 tahun, supervisor yang paling patuh pada bos. Hanya beliau dan juru kuncinya yang boleh masuk. Aku awalnya mengabaikan, mungkin itu tempat penyimpanan dokumen penting. Suatu malam sekitar pukul 11.30 malam, aku mendapat giliran shift penutup bersama Joko. Saat kami sedang mengepel lantai dapur yang sudah sepi, aku menyadari ada sesuatu yang tertinggal di area gudang stok. Bukan bau dupa yang biasa digunakan untuk ritual, tapi bau yang sangat pekat, seperti sudah dibakar selama berjam-jam, bercampur dengan bau amis yang sulit dijelaskan. "Joko, kamu cium bau apa?" bisikku. Joko yang sedang fokus menggosok noda minyak mengangkat wajahnya. "Bau sisa masakan, Riz. Biasa." "Bukan, ini bau dupa. Sangat pekat. Dari arah gudang," kataku sambil menunjuk pintu gudang yang gelap. Joko mengangkat bahu. Palingan kakek jaga itu lagi," kata Mbak Sari. "Pak Handoko memang sengaja mempekerjakan orang tua untuk ngebakar dupa di situ setiap malam. Katanya sih untuk pelaris. Namanya juga rumah makan laris, pasti ada penjaganya." Penjelasan Joko terasa masuk akal, tapi tetap saja ada rasa dingin aneh yang menjalar di punggungku. "Pelaris," kata itu menggema di kepalaku. Saat aku menoleh kembali ke pintu gudang, aku bersumpah melihat bayangan hitam sesaat melintas di celah kecil antara lantai dan pintu. Bayangan itu terlalu cepat, terlalu tipis untuk disebut bayangan tikus. Itu adalah detik pertama di mana aku merasa, di balik kesuksesan rumah makan Rasa Dunia yang gemerlap, ada sesuatu yang gelap dan lapar yang mulai mengawasiku. Beberapa minggu berlalu, kehidupan Risa kembali normal. Meskipun bayangan hitam dan bau dupa dari gudang stok sesekali terlintas, fokusnya kembali pada pekerjaan. Suatu sore, Risa dipanggil ke kantor Pak Handoko. Di mejanya tergeletak tumpukan uang tunai yang mengejutkan. "Risa, kamu luar biasa. Kecepatan kerjamu, ketelitianmu, kamu aset bagi Rasa Dunia," kata Pak Handoko dengan senyum penuh percaya diri. "Aku akan menaikkan gajimu 2 kali lipat, segera. Tapi ada satu syarat. Aku butuh loyalitas mutlak." Pak Handoko mendorong selembar dokumen ke hadapan Risa. Judulnya, Kontrak Loyalitas Karyawan Inti. "Ini hanya formalitas legal, Risa. Semua karyawan senior melakukannya. Ini mengikatmu untuk tidak membocorkan resep dan sistem kita. Tanda tangan di bawah sini," desaknya, menunjuk ke kolom tanda tangan yang sudah diisi oleh beberapa nama lain, termasuk nama Mbak Sari, kasir senior yang pendiam. Risa ragu. Klausul itu aneh, tapi janji gaji 2 kali lipat, ini akan menyelesaikan semua masalah finansial keluarganya.
Sambil menelan ketakutannya, Risa mengambil pena. Malam itu adalah Jumat Kliwon. Sejak sore, suasana rumah makan terasa berbeda. Ada ketegangan yang tidak terucapkan. Mbak Sari terlihat lebih pucat dari biasanya. Joko terlihat gelisah. Dan Pak Handoko, dia menghilang ke dalam kantornya dan tidak keluar lagi. Tepat pukul 10 malam, Siska, sang supervisor patuh, mengunci pintu depan lebih awal. "Kenapa cepat sekali, Siska? Masih banyak pelanggan yang ingin masuk," tanya Joko bingung. Siska membalas dengan tatapan dingin. "Perintah bos, malam ini ada maintenance khusus di area belakang. Kita semua harus bubar cepat. Kecuali Risa. Bos memintamu membersihkan kantornya sendirian." Risa terkejut. Membersihkan kantor bos adalah tugas yang jarang. Itu adalah kesempatan yang disengaja. Risa masuk ke kantor Pak Handoko. Ruangan itu gelap dan pengap, berbanding terbalik dengan citra bos yang elegan. Saat Risa membersihkan meja, matanya menangkap sesuatu di bawah tumpukan kertas. Fotokopi kontrak loyalitasnya. Risa mengambilnya dan membaca detail klausul yang sempat ia abaikan karena panik. Jantungnya mencelos. Bukan hanya soal resep, ada 3 baris tulisan tangan di bagian bawah yang ditulis dengan tinta merah yang terasa seperti darah. Kesediaan menyerahkan seluruh potensi spiritual. Kesiapan untuk mematuhi semua permintaan spiritual pemilik. Pada waktu yang ditentukan, jiwa dan raga adalah milik pengikat. Pada saat Risa hendak melarikan diri, dia mendengar suara, bukan dari kantor, tapi dari luar. Suara cairan yang menetes dan gumaman berat yang datang dari arah gudang stok yang pintunya berhadapan langsung dengan jendela kantor. Risa mendekati jendela dan mengintip. Lampu di dalam gudang stok kini menyala remang-remang. Cahayanya merah kekuning-kuningan. Dia bisa melihat bayangan 2 orang. Salah satunya pasti Pak Handoko, yang perawakannya besar. Satunya lagi, lelaki tua berjubah gelap yang disebut kakek jaga oleh Joko. Risa memberanikan diri mendekati pintu gudang dan menempelkan telinganya ke kayu. "Dia sudah tanda tangan, Tuan. Capnya sudah ada, siap untuk panen bulan depan," bisik suara serak si lelaki tua. "Bagus. Berarti omset kita akan stabil, bahkan naik. Pastikan ikatan spiritualnya kuat. Aku tidak mau ada pengorbanan yang sia-sia lagi," balas suara Pak Handoko, namun kali ini suaranya terdengar berat, bergetar, dan dipenuhi aura dingin yang tidak manusiawi. Risa menoleh ke belakang, ke tangannya, ke tempat ia menandatangani kontrak maut itu. Ia merasakan ada benang tak kasat mata yang baru saja ditarik, mengikatnya erat. Risa tidak lagi bekerja di rumah makan. Ia baru saja menandatangani dirinya sendiri sebagai tumbal. Keringat dingin membasahi punggung Risa. Kontrak itu bukan perjanjian kerja. Itu adalah perjanjian maut. Setelah mendengar percakapan mengerikan di balik pintu gudang stok, Risa melarikan diri dari kantor Pak Handoko dalam keadaan syok. Ia tidak berani kembali ke shift malam itu dan memilih bersembunyi di kamar kosnya. Malam itu, Risa tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat kilatan cahaya merah dan wajah tersenyum lebar milik Pak Handoko. Ia merasa ada yang salah dengan dirinya. Risa menyalakan lampu kamarnya dan memeriksa pergelangan tangan kanannya, tempat ia menandatangani kontrak itu. Jantungnya berdebar kencang. Di sana, di kulit mulusnya, muncul tanda kecil berwarna hitam legam seukuran koin, tepat di urat nadinya. Bentuknya tidak beraturan, tapi samar-samar menyerupai mata yang mengawasi. Risa panik. Ia menggosoknya keras-keras dengan sabun hingga kulitnya memerah dan perih. Tetapi tanda itu tidak hilang. Bahkan terasa dingin, seolah-olah sudah menyatu dengan tulang. Capnya sudah ada, Tuan. Siap untuk panen bulan depan. Suara serak kakek jaga terngiang-ngiang. Ini adalah meterai yang mengikat jiwanya. Keesokan harinya, Risa memberanikan diri kembali bekerja.
Ia sengaja memakai sweater lengan panjang untuk menutupi tanda hitam itu. Risa melihat Mbak Sari, kasir senior yang pendiam, yang juga sudah menandatangani kontrak yang sama. Wajah Mbak Sari sangat pucat, dengan lingkaran mata hitam yang tebal. Ia bekerja seperti robot, tanpa emosi, tanpa senyuman. Saat Risa mencoba menyapa, Mbak Sari hanya mendongak sebentar. "Jangan bicara pada aku, Risa. Jangan cari tahu apa-apa. Kerja saja," katanya dengan suara datar, penuh kelelahan yang luar biasa. Lalu kembali menunduk. Risa mengerti, Mbak Sari adalah contoh masa depannya jika ia terus terikat kontrak ini. Mereka bukan hanya bekerja keras, tapi energi hidup mereka sedang dikuras. Risa mencoba menceritakan keanehan gudang stok dan kontrak itu pada Joko, chef yang skeptis. "Riz, jangan paranoid. Mungkin itu tinta pulpen yang tidak hilang. Kalau soal kontrak, ya wajar saja perusahaan besar. Mbak Sari begitu karena dia kerja rangkap," ujar Joko menolak percaya. Joko adalah seorang rasionalis dan ia melihat semua keanjilan itu dari sudut pandang logika. Malam itu, setelah pulang, Risa kembali sendirian di kamar kosnya. Saat ia berbaring, udara tiba-tiba menjadi dingin, jauh lebih dingin dari AC manapun. Lampu kamar mulai berkedip-kedip liar, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari sudut kamar, suara hela napas panjang yang berat dan menyakitkan. Risa ketakutan setengah mati. Ia menutup matanya, berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi. Tiba-tiba, ia merasakan tekanan berat di dadanya. Seolah ada sesuatu yang besar, tak terlihat, dan sangat dingin yang menduduki tubuhnya. Ia mencoba berteriak, tetapi suaranya tercekat. Matanya terbuka lebar menatap plafon kamar kos yang gelap. Dalam kegelapan, Risa melihat bayangan sosok tinggi dan kurus berdiri di ujung kakinya. Sosok itu tidak memiliki wajah jelas, tapi auranya membawa bau yang sangat familiar. Bau dupa pekat dan amis yang ia cium di dekat gudang stok. Sosok itu membungkuk, dan bisikan dingin yang terasa seperti hembusan es langsung menyentuh telinga Risa. "Bos mengawasimu. Kau telah ditandai. Jangan coba lari." Risa pingsan. Ketika ia terbangun menjelang pagi, tekanan itu hilang, tapi ketakutan itu tidak. Risa sadar, kekuatan di balik pesugihan Pak Handoko telah tahu bahwa ia ketakutan, dan mereka telah mengirimkan ancaman pertama langsung ke tempat tinggalnya. Risa bukan hanya menghadapi bos Raka, ia menghadapi kekuatan gaib yang mengejar jiwanya. Setelah serangan gaib yang membuatnya pingsan, Risa terbangun dengan tekad yang bulat. Ia tahu, tinggal di rumah makan rasa dunia sama dengan menunggu giliran dieksekusi. Namun, melarikan diri juga sia-sia, karena tanda hitam di tangannya adalah rantai yang mengikat jiwanya. Pagi itu, Risa mengambil cuti sakit dan langsung mendatangi Joko di kosnya. "Joko, dengarkan aku. Aku tahu, kau berpikir aku gila. Tapi semalam, ada sesuatu di kamarku. Aku tidak bisa bernafas. Ada tanda hitam di tanganku. Ini bukan kontrak kerja, ini pesugihan." Risa membuka lengan bajunya, menunjukkan tanda hitam yang kini terlihat sedikit lebih besar dan berdenyut samar. Joko melihatnya. Ia menyentuh tanda itu, lalu menarik tangannya dengan cepat. Wajahnya yang skeptis, kini dipenuhi keraguan dan sedikit ketakutan. "Riz, aku nggak tahu itu apa, tapi ini gila. Kita lapor polisi saja," usul Joko, suaranya bergetar. "Percuma, kontrak ini legal dan kekuatan mereka bukan manusia. Kita akan dianggap berhalusinasi. Kita harus cari cara membatalkannya dari akarnya," jawab Risa panik. Joko, meskipun masih diliputi rasa tidak percaya, melihat ketakutan yang nyata di mata Risa. "Oke, kita butuh informasi dari orang dalam. Target mereka adalah Mbak Sari, kasir senior yang terlihat seperti mayat hidup." Risa tahu Mbak Sari sudah lama menjadi korban dan mungkin tahu jalan keluar.
Mereka menunggu Mbak Sari pulang kerja di sebuah gang sepi. Ketika Mbak Sari melintas dengan langkah gontai, Risa langsung menghadangnya. "Mbak Sari, tolong kami. Aku tahu kamu juga terikat kontrak itu. Bagaimana cara membatalkannya?" Risa mengguncang bahu Mbak Sari. Mbak Sari menepis tangan Risa dengan tatapan kosong. "Kalian tidak akan bisa. Sudah terlambat. Dia ada di mana-mana." Bisiknya, suaranya sangat serak. "Tolong Mbak, aku tidak mau mati seperti Tumbal sebelumnya." Risa berteriak. Air mata mulai tumpah. Mendengar kata Tumbal, Mbak Sari tersentak. Rasa sakit dan penyesalan sesaat terpancar di matanya yang lelah. Dia mendekat ke telinga Risa, berbisik cepat, seolah takut didengar angin. Pintu gudang stok. Kuncinya bukan gembok. Gembok itu hanya pengalih. Ada kotak penyimpanan abu di dalam kantor bos Handoko. Kunci aslinya ada di situ. Tapi itu hanya bisa dibuka saat bulan tertutup darah. Mbak Sari kemudian mendorong Risa dan berlari menjauh, menghilang dalam kegelapan. Ia telah memberikan petunjuk kritis, tetapi juga sebuah kode rahasia yang membingungkan. Risa dan Joko kini memiliki misi yang jelas. Masuk ke kantor bos Handoko, cari kotak abu, dan ambil kuncinya. Bulan tertutup darah, itu mustahil, gumam Joko sambil memegang kepalanya. Maksudnya gerhana bulan. Bisa jadi, tapi kapan? Kita tidak punya waktu. Tanda di tanganku makin sakit. Risa membalas. Tiba-tiba, Joko ingat sesuatu. "Aku ingat, Siska, supervisor kita, pernah bilang kalau setiap ada ritual besar, bos selalu melihat kalender kuno. Kalender itu ada di laci kedua meja bos. Kita bisa cari tahu tanggalnya." Malam itu, mereka berdua merencanakan penyusupan yang nekat. Mereka akan kembali ke rumah makan Rasa Dunia sebagai penyusup, mempertaruhkan pekerjaan, masa depan, dan bahkan nyawa mereka demi mendapatkan kalender kuno itu. Risa telah membuat keputusan. Ia tidak akan lari. Ia akan kembali ke sarang iblis itu dan mencuri rahasia yang akan membebaskannya dari kontrak maut. Malam itu Risa dan Joko menjalankan rencana nekat mereka. Mereka menyelinap kembali ke rumah makan Rasa Dunia lewat pintu samping yang biasanya digunakan untuk delivery. Untungnya, kunci pintu itu mudah diduplikasi. Suasana di dalam rumah makan sangat berbeda. Jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Kegelapan dan keheningan terasa mencekik, seolah dinding-dinding itu sendiri sedang mengawasi. Bau dupa dan amis dari gudang stok terasa lebih kuat di malam hari. Risa dengan hati-hati memimpin jalan menuju kantor Pak Handoko. "Gila, Ris, kita benar-benar melakukan ini," bisik Joko. Tangannya gemetar saat memegang linggis kecil yang mereka bawa, hanya sebagai pengaman. Mereka berhasil membuka pintu kantor bos dengan sedikit kesulitan. Saat lampu senter Risa menyapu ruangan, mata mereka tertuju pada meja kerja besar yang didominasi oleh kursi kulit mewah. Saat Joko mencoba membuka laci kedua, tiba-tiba terdengar suara geraman berat dari sudut ruangan. Mereka mengarahkan senter. Di sana, di antara bayangan, mereka melihat sepasang mata merah menyala yang melayang. Itu adalah wujud gaib yang jauh lebih kuat daripada yang menyerang Risa di kosnya. Sosok itu terlihat seperti penjaga kantor bos yang terbuat dari kabut pekat dan asap dupa. "Kita ketahuan, cepat Joko!" Risa mendesak. Joko panik, tetapi ia berhasil menarik laci itu hingga terbuka. Saat tangannya meraih sebuah buku harian lusuh dan sebuah kalender tebal yang diikat dengan tali, makhluk gaib itu menyerang. Sosok itu melesat cepat ke arah Joko, melepaskan gelombang hawa dingin yang mematikan. Joko terlempar ke dinding. Napasnya terputus. "Joko!" teriak Risa. Tanda hitam di tangannya berdenyut hebat dan mengeluarkan panas menyengat. Panas itu seperti memberikan energi sesaat padanya. Risa menggunakan kesempatan itu untuk menarik Joko keluar dari kantor, mengunci pintunya kembali, dan menyeretnya menjauh. Mereka bersembunyi di dalam dapur yang luas di balik tumpukan karung beras.
Joko batuk-batuk, tubuhnya menggigil kedinginan. Apa itu tadi? Itu bukan manusia. Kita harus cepat, mereka akan tahu kita masuk, kata Risa sambil meraih kalender kuno itu. Kalender itu bukan kalender biasa. Setiap tanggal ditulis dengan rapi, namun ada beberapa tanggal yang ditandai dengan lingkaran merah besar dan simbol aneh. Salah satu tanggal di masa depan yang paling mencolok dilingkari dengan tinta merah tebal dan diberi keterangan. Ritual agung pengganti jiwa. Di bawahnya tertulis tanggalnya. 3 malam dari sekarang. Dan di sampingnya sebuah gambar sketsa bulan yang terhalang oleh bayangan hitam. Bulan tertutup darah, yang dimaksud Mbak Sari. Malam gerhana bulan. Risa dan Joko saling pandang. Hanya ada waktu 3 hari sebelum Risa dijadikan tumbal agung yang menggenapi pesugihan Pak Handoko untuk selamanya. Mereka harus bergegas menemukan kotak abu dan kunci aslinya. Penyusupan malam itu ternyata tidak berjalan mulus. Keesokan paginya, Risa dan Joko menerima pesan dari Siska, supervisor patuh. Kalian berdua menghadap bos sekarang. Ada laporan barang hilang dari kantor. Bunyi pesan itu, dingin dan penuh ancaman. Joko panik. Kita ketahuan, Riz. Kalender itu pasti barang penting. Risa berusaha tenang, meskipun tanda hitam di tangannya terasa semakin panas. Tidak mungkin mereka tahu itu kita. Pintu kantor terkunci. Kita harus bertindak bodoh. Kau ikut aku. Mereka menghadap Pak Handoko. Bos itu terlihat santai, tetapi sorot matanya tajam dan menyelidik. Risa, Joko, ada yang menyusup ke kantorku tadi malam. Mencari sesuatu, kata Pak Handoko, suaranya pelan dan mengancam. Kalian ada di mana jam 1 dini hari? Joko, yang memang tidak pandai berbohong, hampir saja tergagap. Risa segera menyela. Saya ada di kos, Pak. Tapi Joko, dia semalam membantu saya memindahkan barang. Dia pulang agak larut. Risa berbohong, mengorbankan Joko. Ia tahu, dengan mengalihkan fokus, salah satu dari mereka mungkin selamat. Pak Handoko menyipitkan mata ke arah Joko. Oh begitu? Jadi, Joko, kau berkeliaran larut malam. Kurangi kegiatan pribadimu yang tidak berguna. Sekarang, kembalikan barang yang hilang. Saya tidak tahu apa-apa, Pak. Joko membantah dengan gugup. Baik, Pak Handoko tersenyum dingin. Kalau begitu, sebagai hukuman karena tidak loyal dan berkeliaran malam hari, kau kuberikan shift malam selama seminggu penuh. Dan Risa, kau temani dia, mulai nanti malam. Hukuman ini ternyata adalah berkah terselubung. Risa dan Joko kini punya akses leluasa ke area belakang pada malam hari. Namun, mereka juga berada di bawah pengawasan ketat, terutama Siska. Malam itu, saat shift dimulai, Risa dan Joko kembali ke kantor Pak Handoko. Kali ini, mereka tidak bisa mengambil resiko lagi. Mereka harus menemukan kotak abu yang disebut Mbak Sari. Sambil Joko mengawasi keadaan di lorong, Risa mencari di dalam kantor. Meja, lemari, rak buku, semua kosong. Kotak abu, Risa bergumam. Matanya tertuju pada sebuah rak buku tua yang jarang tersentuh. Di salah satu sudut, ia melihat sebuah ukiran kecil yang tidak biasa di panel kayu. Risa mendorong ukiran itu. Dengan suara klik pelan, panel kayu bergeser memperlihatkan sebuah laci rahasia yang tersembunyi. Di dalamnya, terbungkus kain sutra hitam kusam, ada 2 benda. Sebuah gergigi kunci kuno yang bentuknya sangat rumit. Ini pasti kunci asli gudang stok. Dan segenggam abu tulang yang hangat, dan di tengahnya sepotong kecil tulang jari manusia yang menghitam. Joko menjatuhkan kotak itu saking terkejutnya. Astaga Riz, ini tulang. Dia benar-benar mengorbankan orang. Risa memungut kotak itu, tangannya gemetar. Ini adalah bukti, dan ini kuncinya. Kita hanya punya 2 malam lagi sampai bulan tertutup darah. Kita harus masuk ke gudang stok dan menghancurkan sumber kekuatan mereka. Saat itu juga, terdengar langkah kaki Siska mendekat. Dengan cepat, mereka menyembunyikan kotak dan berpura-pura sedang membersihkan. Risa tahu, mendapatkan kunci adalah setengah pertempuran. Pertempuran sesungguhnya adalah membuka pintu gudang stok yang dijaga oleh kekuatan gelap. Tersisa 2 malam sebelum bulan tertutup darah. Risa terbangun dengan tubuh yang menggigil hebat. Bukan karena dingin, melainkan karena demam tinggi. Tanda hitam di pergelangan tangannya kini tidak hanya terasa panas, tetapi mengeluarkan aroma wangi bunga melati yang menusuk. Aroma yang anehnya bercampur dengan bau amis.
Risa tahu ini bukan sakit biasa. Ikatan spiritualnya semakin kuat dan jiwanya sedang dipersiapkan untuk ritual. Joko datang menjenguk Risa dan terkejut melihat kondisinya. "Ris, matamu merah. Kita tidak bisa kerja malam ini. Kau butuh istirahat." "Tidak, malam ini kita harus masuk ke gudang stok. Kalau tidak, besok malam sudah terlambat," Risa memaksa. Suaranya lemah namun tegas. "Kunci sudah di tangan. Kita tidak boleh menyanyiakan pengorbanan Mbak Sari." Saat Risa sedang bersiap di kosnya, ia menemukan sebuah amplop coklat terselip di bawah pintu, tanpa nama pengirim. Di dalamnya, terdapat sebuah surat dengan tulisan tangan yang sangat rapi. "Risa, jangan buka gudang stok dari pintu yang menghadap dapur. Penjaga gaib Bos Handoko bersemayam di sana. Gunakan ventilasi udara di dinding luar yang tertutup papan iklan usang. Ventilasi itu tembus ke ruangan utama. Ini adalah jalan tikus satu-satunya. Kau harus selamat demi kami yang sudah tiada." Di bagian bawah surat itu terdapat tanda tangan inisial MS. "Mbak Sari." Kasir senior itu telah mengambil risiko besar untuk mengirimkan peta rahasia ini, membuktikan bahwa jiwa baiknya masih ada dan ia ingin Risa lolos. Malam itu Risa dan Joko melaksanakan shift hukuman mereka. Mereka berakting seolah membersihkan dapur, tetapi diam-diam menyelinap keluar ke bagian belakang rumah makan. Di dinding luar, mereka menemukan papan iklan usang berlumut yang dimaksud Mbak Sari. Di baliknya, benar saja, ada ventilasi baja yang sudah berkarat. Joko dengan hati-hati melepaskan ventilasi itu. Ruangan di baliknya sangat sempit, penuh debu dan bau apek. Risa meskipun sakit, harus masuk duluan, karena badannya lebih kecil. Saat Risa merangkak melewati lubang sempit itu, tanda hitamnya berdenyut kencang dan ia mendengar bisikan-bisikan tertawa yang datang dari dalam ventilasi. Seolah-olah makhluk gaib tahu mereka masuk, tetapi tidak bisa menghentikannya. Risa berhasil meluncur ke dalam gudang stok. Joko menyusul masuk. Lampu senter mereka menyala, dan pemandangan di dalam gudang stok membuat mereka terdiam kaku. Ini bukan gudang stok bahan makanan. Di tengah ruangan yang berdebu itu, terdapat sebuah altar batu hitam yang dipenuhi lumut dan bekas cairan kering yang menghitam. Di atas altar itu terbaring sebuah boneka jerami besar yang diukir menyerupai sosok manusia, dengan mata yang terbuat dari 2 koin emas kuno. Di dinding ruangan dipenuhi tulisan tangan dengan simbol-simbol aneh dan mantra yang tidak bisa mereka pahami. Di lantai, berserakan kulit ari dan rambut yang tampak sudah tua, seperti persembahan yang sudah lama dikumpulkan. Risa dan Joko tahu mereka telah menemukan ruangan penjagal, tempat di mana ritual pesugihan Bos Handoko disiapkan. Ini gila, ini pemujaan iblis, bisik Joko. Napasnya tertahan. Saat mereka mengarahkan senter lebih jauh, mata Risa menangkap sesuatu yang lebih menakutkan di ujung ruangan. Di belakang altar, ada dinding batu yang tampak baru. Di tengah dinding itu, terdapat sebuah pintu kayu kecil tanpa gagang yang hanya bisa dibuka dengan gerigi kunci kuno yang mereka curi. Pintu itu memiliki ukiran wajah mengerikan yang tampak seperti wajah Pak Handoko yang sedang tersenyum lebar. Dan di kening ukiran itu, ada lubang kunci kecil. "Itu dia, pintu terakhir," gumam Risa, memegang kunci kuno yang terasa sangat panas di tangannya. Mereka belum menemukan sumber kekuatan iblis itu. Mereka hanya menemukan pintu gerbang menuju sumber tersebut. Dan waktu mereka hanya tinggal 1 malam lagi. Waktu terus berjalan. Tinggal 1 malam lagi sebelum gerhana bulan. Risa dan Joko harus menggunakan kunci kuno itu segera. Mereka memutuskan kembali ke rumah makan pada malam berikutnya, menggunakan alasan shift malam mereka. Malam itu, mereka kembali ke gudang stok melalui ventilasi. Risa memegang kunci gerigi kuno yang kini terasa sangat panas, hampur membakar kulitnya. Ia mendekati pintu kecil dengan ukiran wajah Pak Handoko yang menyeringai. "Ris, hati-hati. Aku merasakan hawa dingin yang sangat kuat dari pintu itu," bisik Joko memegang linggisnya erat-erat. Risa memasukkan kunci itu ke lubang kecil di kening ukiran. Kunci itu berputar dengan suara gesekan yang mengerikan. Saat kunci itu bergerak, mata ukiran wajah Pak Handoko itu seolah terbuka dan menatap Risa. Dengan suara berat dan berderak, pintu kayu kecil itu terbuka, menampakkan sebuah tangga batu sempit yang menuruni kegelapan. Udara yang keluar dari lubang itu membawa aroma yang lebih pekat, perpaduan amis, dupa, dan bau tanah basah. Itu adalah pintu masuk ke ruangan bawah tanah ritual.
Tepat ketika Risa hendak melangkah ke tangga, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki cepat dari gudang stok. "Mau lari kemana, Risa? Kalian pikir aku bodoh?" Itu adalah Siska, supervisor mereka yang patuh. Wajah Siska terlihat bengis, tidak ada lagi senyum ramah yang biasa ia tunjukkan. Di tangannya, ia memegang sebatang pipa besi. "Kami sudah tahu kalian mengintip. Bos tahu kalian mengambil kunci. Aku sengaja membiarkan kalian masuk ke sini agar kalian tidak bisa lari lagi." Siska menyeringai, matanya memancarkan gairah yang aneh. "Siska, kami harus membatalkan ini. Kontrak itu akan membunuh kami." "Kontrak itu adalah kesempatan, Risa. Aku sudah bekerja keras, tapi bos tidak pernah memberiku posisi kunci. Tapi jika aku berhasil menangkap kalian, terutama kau, si tumbal utama, aku akan mendapatkan imbalan." Siska menerjang. Joko yang paling dekat langsung menghadapinya menggunakan linggisnya untuk menangkis pipa besi Siska. Mereka terlibat perkelahian brutal di dalam ruangan sempit yang penuh mantra itu. Risa tahu ia tidak boleh membuang waktu. Ia harus memanfaatkan perkelahian itu. Sambil menghindar dari lemparan kursi, Risa merangkak cepat dan menuruni tangga batu. Ruangan di bawah tanah itu luas, lembab, dan bergetar dengan energi negatif. Senter Risa menyinari pemandangan yang membuat jantungnya hampir berhenti. Di tengah ruangan terdapat sebuah kolam batu yang besar, airnya keruh dan berwarna merah kecoklatan. Di sekeliling kolam ada 7 kursi kayu tua. Di kolam itu terdapat sesaji yang jauh lebih besar dan menjijikan daripada yang ada di atas. Dan yang paling mengerikan, di dasar kolam, Risa melihat samar-samar melalui air keruh tumpukan benda putih yang ternyata adalah tulang belulang manusia yang sudah lama. Dan di salah satu kursi, terdapat bayangan hitam pekat yang terlihat seperti lelaki tua berjubah, si kakek jaga, yang seolah baru saja bangkit dari meditasinya. Risa telah menemukan tempat peristirahatan dari para tombal sebelumnya, dan ia tahu di kolam itulah jiwanya akan direnggut. Bayangan kakek jaga itu perlahan berbalik. Matanya menyala merah di tengah kegelapan. Risa tahu ia telah masuk terlalu dalam. Ia berada dalam bahaya terbesar dalam hidupnya. Di ruangan bawah tanah, Risa berhadapan dengan kakek jaga. Lelaki tua berjubah gelap itu kini berdiri tegak. Matanya memancarkan cahaya merah yang mengerikan. Risa merasakan tekanan spiritual yang luar biasa, seolah paru-parunya hancur. "Kau tidak seharusnya di sini, tumbal muda. Kau merusak keseimbangan." Suara kakek jaga bergetar, bergema di ruang bawah tanah. Kakek jaga mengulurkan tangan yang kurus dan pucat. Seketika, Risa merasakan tanda hitam di tangannya meledak dengan rasa sakit. Ia ambruk, berteriak tertahan, merasa ada yang menarik jiwanya keluar dari tubuh. Di tengah rasa sakit itu, Risa menatap kolam batu berisi tulang belulang. Ia menyadari, jika ia mati sekarang, ia akan menjadi arwah gentayangan seperti yang lainnya, terperangkap di sana. Ia harus mencari sumber kekuatan itu. Risa mengerahkan sisa tenaganya, merangkak ke samping kolam. Ia melihat ke atas, ke arah tangga, mendengar suara benturan keras. Joko masih berjuang melawan Siska. Matanya menatap sebuah patung kecil yang terletak di ceruk dinding di belakang kolam. Patung itu diukir dari batu giok hitam. Bentuknya mirip seekor ular yang melilit mangsa. Patung itu tidak memancarkan hawa dingin, melainkan panas yang membara, seolah menampung seluruh energi pesugihan. Itu dia, jantungnya. Risa tahu kakek jaga akan membunuhnya sebelum ia mencapai patung itu. Tiba-tiba dari atas tangga terdengar teriakan yang memilukan. Bukan teriakan Joko atau Siska, melainkan suara Mbak Sari. Mbak Sari dengan tubuhnya yang sudah seperti mayat hidup, entah bagaimana berhasil menyelinap masuk. Ia menerjang Siska, memeluknya erat dan mendorong Siska menjauh dari tangga. "Lari Risa, hancurkan itu!" teriak Mbak Sari, matanya dipenuhi air mata dan darah. Siska yang marah mendorong Mbak Sari ke dinding dengan pipa besi. Mbak Sari ambruk, namun ia telah menciptakan celah waktu yang Risa butuhkan. Risa menggunakan kesempatan itu. Ia melompat, menghindari serangan energi yang dilepaskan kakek jaga, dan berlari menuju ceruk tempat patung ular hitam itu berada.
Kakek Jaga marah besar karena intervensi Mbak Sari mengalihkan fokusnya ke Risa. Ia mulai mengucapkan mantra dengan suara yang kini lebih menyerupai geraman binatang. Risa meraih patung ular itu. Patung itu panas sekali, seperti memegang besi pijar. Tanda hitam di tangannya kini berkilauan, penuh cahaya merah, menuntut pengorbanan. Sambil menahan rasa sakit yang menusuk ke tulang, Risa mengayunkan patung itu sekuat tenaga ke dinding batu di sebelahnya. Perang! Suara pecahnya patung giok hitam itu tidak seperti batu biasa. Itu adalah suara jeritan panjang yang memekakkan telinga, disusul dengan gempa bumi spiritual yang mengguncang seluruh ruangan bawah tanah. Cahaya merah di mata kakek Jaga langsung padam. Sosoknya membeku, lalu perlahan hancur menjadi abu dan debu terbang tertiup angin. Risa ambruk, kelelahan. Tanda hitam di tangannya meredup, menyisakan bekas bakar yang gelap. Kunci spiritual telah dipatahkan. Di atas tangga, Joko berhasil melumpuhkan Siska yang tiba-tiba kehilangan semua energinya dan roboh lemas. Namun Joko bergegas ke arah Mbak Sari. "Mbak Sari, Mbak Sari!" Joko memeluk kasir senior itu. Mbak Sari tersenyum lega, air mata terakhirnya menetes. Aku bebas, Risa berhasil." Bisikan itu adalah kata-kata terakhirnya. Mbak Sari menghembuskan nafas. Ia berhasil membebaskan Risa, tapi jiwanya telah terlalu lama terikat dan terkuras. Risa telah memenangkan pertempuran, namun dengan konsekuensi yang menyakitkan. Saat patung ular hancur dan kakek Jaga lenyap menjadi debu, guncangan spiritual hebat terjadi. Risa terengah-engah di lantai, tubuhnya sakit, tetapi rasa sakit dari tanda hitam di tangannya mereda drastis. Kuncinya sudah berhasil dipatahkan. Di atas, Joko yang lelah melihat Siska tergeletak tak sadarkan diri di samping tubuh Mbak Sari yang tak bernyawa. Tiba-tiba, ia mendengar suara gemuruh yang keras datang dari lorong. Pintu gudang stok terdobrak dengan keras. Pak Handoko berdiri di sana, namun ia bukan lagi pengusaha yang ramah. Wajahnya merah padam karena amarah yang memuncak. Pakaiannya kusut dan matanya kini memancarkan aura merah menyala yang sama seperti mata kakek Jaga. Seolah-olah kekuatan iblis itu kini merasuk langsung ke dalam dirinya. "Kau menghancurkannya, dasar tumbal sialan," raung Pak Handoko. Suaranya terdengar menggema, berlapis-lapis, seperti suara puluhan orang yang berteriak bersamaan. Joko melompat ke hadapan bos. "Dia sudah bebas, Pak Handoko. Hentikan kegilaan ini." "Bebas? Tidak ada yang bebas dariku. Dia sudah tanda tangan, jiwanya milikku." Pak Handoko mengayunkan tangan. Energi gaib yang tak terlihat mendorong Joko ke dinding dengan kekuatan brutal. Joko terbatuk darah dan tak mampu bergerak. Pak Handoko turun ke ruangan bawah tanah, menatap Risa dengan kebencian murni. "Kau telah merampok kesuksesanku, kau harus membayar sekarang." Risa dengan sisa keberaniannya berdiri. Ia melihat serpihan patung ular di kakinya. Ia tahu, meskipun jantung pesugihan hancur, ikatan terakhir yang mengikat jiwa bos Handoko dan iblis itu masih ada di dalam dirinya. Pak Handoko maju, tangannya mencengkram leher Risa dengan kekuatan supranatural. Risa tercekak, pandangannya mulai kabur. Tanda hitam di tangannya yang kini hanya berupa bekas luka bakar, tiba-tiba terasa dingin, seolah-olah memberinya perlindungan terakhir. Dalam kondisi setengah sadar, Risa melihat wajah Pak Handoko yang berjarak sangat dekat. Di dalam matanya yang merah menyala, ia melihat bayangan patung hitam legam yang pernah ia intip. Blis itu kini ada di dalam dirinya. Risa tahu ia tidak bisa melawan kekuatan fisik atau gaib bos Handoko. Ia harus memutus ikatan spiritual terakhir. Tiba-tiba Risa teringat abu tulang dan tulang jari yang ia curi dari kotak abu. Itu adalah bagian dari ritual tumbal, mungkin kunci fisik yang menghubungkan bos dengan sumber kekuatannya. Dengan tenaga putus asa terakhir, Risa merogoh saku celananya dan melemparkan segenggam abu tulang yang terasa hangat itu tepat ke wajah Pak Handoko. Abu itu mengenai wajah Pak Handoko. Bukannya debu, abu itu bereaksi seperti asam sulfat. Wajah Pak Handoko berasap dan menjerit kesakitan yang bukan berasal dari dunia ini. "Tidak, kunci terakhirku, ikatanku," raung Pak Handoko.
Saat abu itu membakar ikatan spiritualnya, tulang jari yang tersisa di tangan Risa terasa dingin dan tajam. Dengan tindakan yang murni naluriah, Risa menusukkan tulang jari itu ke tanda hitam di tangannya sendiri, tempat ia menandatangani kontrak maut. Duar! Cahaya hitam pekat meledak dari tangan Risa, menyebar dan menghantam Pak Handoko. Pak Handoko menjerit, tubuhnya bergetar hebat, dan energi hitam pekat keluar dari setiap pori-pori kulitnya, seolah-olah iblis itu sedang diusir paksa. Pak Handoko jatuh ke lantai batu, tubuhnya mengejang liar. Energi hitam itu keluar dari mulutnya dalam bentuk asap tebal yang perlahan menghilang. Ketika Risa membuka mata, Pak Handoko tergeletak di samping kolam tulang belulang. Ia kembali menjadi pria parubaya biasa, pucat, lemah dan tua, tetapi matanya kosong dan tidak bernyawa. Iblis itu telah pergi, tetapi ia juga telah mengambil nyawanya. Saat fajar menyingsing, Risa dan Joko berhasil merangkak keluar dari ruangan bawah tanah ritual. Mereka membawa tubuh tak bernyawa Mbak Sari dan meninggalkan tubuh Pak Handoko yang tergeletak di samping kolam tulang belulang. Siska ditemukan pingsan di gudang stok. Tubuhnya menggigil hebat. Di bawah trauma dan rasa sakit yang luar biasa, Risa menghubungi polisi. Ia menceritakan kisah yang disaring tentang konflik internal perusahaan yang berujung pada pertarungan fisik di gudang stok. Ia menceritakan Mbak Sari sebagai pahlawan yang mencoba melindungi mereka dari Pak Handoko yang diduga depresi dan melakukan bunuh diri setelah membunuh Mbak Sari. Polisi dan tim forensik segera tiba. Mereka menemukan kejanggalan, gudang yang penuh simbol aneh, ruangan bawah tanah dengan tulang belulang, dan patung yang pecah. Meskipun Risa menyembunyikan detail gaibnya, penemuan mayat Pak Handoko dan Mbak Sari, serta bukti-bukti klinik, sudah cukup untuk mengguncang publik. Dalam 24 jam, berita tentang rumah makan Rasa Dunia meledak. Judul-judul berita sensasional muncul. Rumah makan viral ternyata kuburan. Pemilik diduga pemuja sekte sesat. Dan misteri hilangnya karyawan terkuak berakhir di kolam bawah tanah. Kekuatan spiritual yang menjadi pelaris rumah makan itu telah hancur. Tanpa energi gelap yang menopangnya, semua kesuksesan rumah makan Rasa Dunia lenyap dalam sekejap. Cabang-cabang yang tersebar di kota-kota lain mengalami kerugian massal. Pelanggan yang awalnya memuja kelezatan masakan, kini diliputi rasa mual dan ketakutan. Rumah makan Rasa Dunia yang menjadi tempat Risa mencari nafkah, kini ditutup dan disegel oleh polisi, menjadi monumen suram atas keserakahan yang dibayar dengan nyawa. Risa, ia diselidiki intensif, tetapi dibebaskan karena bukti menunjukkan ia hanyalah korban yang mencoba membela diri. Tanda hitam di tangannya kini hanya meninggalkan bekas bakar permanen berbentuk melingkar sebagai pengingat abadi atas kontrak maut itu. Ia kehilangan pekerjaannya dan harus menjalani terapi untuk mengatasi trauma. Namun, jiwanya bebas. Joko setelah pulih dari luka-lukanya memberikan kesaksian yang mendukung Risa. Ia bersumpah untuk tidak pernah lagi menganggap remeh hal-hal gaib. Ia membantu Risa mengurus pemakaman Mbak Sari. Siska, ia mengalami gangguan mental parah setelah kegagalan ritual. Kehilangan bos Handoko dan kekuatan gelap yang ia puja membuatnya gila. Ia dirawat di rumah sakit jiwa, terus-menerus berteriak tentang imbalan dan tumbal yang hilang. Ia menjadi bukti nyata terakhir dari kehancuran spiritual yang dibawa oleh pesugihan itu. Risa dan Joko duduk di kafe kecil, jauh dari kota, menyaksikan berita tentang kejatuhan Rasa Dunia. Mereka berdua selamat, tetapi tidak pernah lagi sama. Mereka tahu mereka telah melalui sesuatu yang tidak akan pernah bisa dipahami orang lain. "Kita berhasil, Riz," kata Joko suaranya pelan. Risa mengangguk menyentuh bekas luka di tangannya. "Ya, tapi kita harus pergi dari sini. Aku tidak mau lagi melihat kota ini." Mereka berdua memutuskan untuk memulai hidup baru di tempat yang jauh,
membawa serta rahasia mengerikan dari pesugihan bos rumah makan. 1 tahun kemudian, Risa dan Joko kini hidup di sebuah kota kecil di pesisir, jauh dari hiruk-pikuk kota tempat rumah makan Rasa Dunia dulu berdiri. Mereka bekerja di sebuah restoran kecil yang mengutamakan kehangatan dan kejujuran. Mereka tidak kaya, tetapi mereka bebas. Risa seringkali menatap telapak tangan kanannya. Bekas luka bakar hitam yang ditinggalkan oleh kontrak maut itu tidak pernah hilang. Itu adalah pengingat harian tentang harga keserakahan dan kekuatan jiwa yang ia miliki. Joko, yang kini lebih pendiam dan dewasa, sesekali melihat Risa menyentuh bekas luka itu. Ia tahu trauma itu abadi, tetapi ia juga melihat Risa tumbuh menjadi wanita yang jauh lebih kuat. Suatu sore, Risa dan Joko mendapati berita daring. Rumah makan Rasa Dunia telah dirobohkan oleh pemilik baru dan akan diubah menjadi taman kota. Namun, di kolom komentar muncul kisah-kisah baru, mitos-mitos yang beredar. Banyak orang percaya bahwa di malam hari, di lokasi bekas rumah makan itu, sering terdengar rintihan seorang wanita atau Mbak Sari dan tawa jahat seorang pria atau Pak Handoko. Konon, arwah-arwah tumbal yang terperangkap di bawah tanah masih gentayangan, mencari kedamaian yang hilang. Joko menutup laptop itu. Mereka tidak akan pernah benar-benar pergi, Riz. Energi itu terlalu kuat. Mereka sudah bebas, Jo. Yang tersisa hanyalah bayangan dari keserakahan Pak Handoko. Balas Risa. Aku berjanji, aku tidak akan pernah membiarkan ambisi mengorbankan nuraniku. Risa akhirnya menjelaskan makna bekas luka itu pada Joko, yang selalu khawatir. Saat aku menusukkan tulang jari itu ke tanda hitam, aku tidak hanya menghancurkan ikatan bos Handoko, aku mengambil kembali kepemilikan atas diriku sendiri. Bekas luka ini bukan rantai, Jo. Ini adalah tanda kemenangan. Aku adalah satu-satunya tumbal yang lolos dan menghancurkan seluruh sistemnya. Risa tersenyum tulus. Senyum pertama yang benar-benar lepas sejak ia kabur dari rumah makan itu. Mereka telah belajar pelajaran terpenting. Kesuksesan yang dibangun di atas penderitaan dan janji iblis tidak akan pernah bertahan lama. Harga yang harus dibayar selalu lebih mahal daripada keuntungan yang didapatkan. Mereka melanjutkan pekerjaan, melayani pelanggan dengan senyum tulus, dan tahu bahwa kebahagiaan sejati ada pada ketenangan, bukan kemewahan yang haus darah. Kisah tumbal pesugihan bos rumah makan itu berakhir. Risa dan Joko tidak hanya selamat, tetapi mereka membawa kisah mengerikan ini sebagai peringatan keras bagi siapapun yang tergoda untuk mengambil jalan pintas menuju kesuksesan.